Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazuardian, jumpa lagi di podcast Ruang Baca, lebih dari sekadar membaca. Episode kali ini terasa istimewa, bukan karena kita sedang merayakan bulan Hari Guru Nasional, tapi juga karena kita akan meluncurkan sebuah karya yang lahir dari hati. Buku kumpulan esai personal yang ditulis oleh guru-guru Lazuardi. Buku ini berisi kisah nyata dari para guru tentang perjalanan mereka dalam mendampingi siswa. Ada yang penuh tawa, ada juga yang mengandung haru, tapi satu benang merah yang menyatukan, sama-sama ditulis dengan cinta. Nah, di studio podcast Ruang Baca hari ini sudah hadir beberapa guru penulis yang akan berbagi cerita tentang proses kreatif mereka menulis esai. Apa sih tantangan yang dihadapi, serta apa proses kreatif di balik penulisannya. Yuk kita sambut guru-guru hebat kita. Halo Pak Tangga, Bu Yun, Bu Lia, Bu Lela. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di studio podcast Ruang Baca. Senang sekali kehadiran Bapak Ibu semuanya yang udah pasti nggak sabar para pendengar podcast kita untuk mengulik nih proses kreatif di balik cerita yang menggugah hati yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Nah, rasa-rasanya ruangan ini jadi lebih hangat sore hari ini gitu ya. Karena guru-guru penulis ini akan berbagi kehangatan juga. Saya berasa duduk di ruang guru ditemani kehangatan dan juga secangkir teh. Tapi ya ada tehnya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang proses kreatif, saya mau teman-teman memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu pemirsa kita nih masih ada nih, kan tak kenal maka tak sayang katanya. Betul. Siapa yang mau kenalan dulu? Silakan. Oh, dari saya. Man first Pak Tangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tandang Oktora. Saya adalah guru Lazuardi dan sekarang mengampu pelajaran olahraga di SD dan SMP. Cukup nih, Syed? Sudah berapa tahun Pak Tandang Oh, di iya. Lazuardi? Saya ini tahun ke-23 mungkin ya. Wow, 23 tahun. 23 Bentar tahun. lagi merayakan perak ya Pak Tandang. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Tanda. Sama-sama. Selanjutnya, Bu Lia silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal para pemirsa semua. Saya Lia Fitratul Husna, biasa kalau di sekolah dipanggil dengan Teacher Lia. Saat ini saya mengajar di SD kelas 2, menemani anak-anak yang imut-imut di kelas 2, dan ini adalah tahun ke-10 perjalanan saya di Lazuardi. Selamat satu dekade Teacher Baru Lia. setengahnya dari Teacher Tandang ya Teacher Yun. Nah, nggak sabar nih dengar yang satu ini kayaknya lebih lama Lebih lama. ini ada di Lazuardi. Silakan Teacher Lela. Oke, assalamualaikum semuanya. Saya Teacher Lela, kurang lebih saya hampir di Lazuardi sudah 25 tahun. Dan saya tidak naik kelas Bu Yun, selalu di TK. Tapi itu sangat menyenangkan buat saya Miss. Terima kasih. Bahagia selalu ya Bu Iya. Lela di TK. Jadi kita diwakili oleh 3 unit guru yang ada di Lazuardi. Ada Teacher Tandang dari SMP, Teacher Lia dari SD, dan Teacher Lela dari TK. Oke, teman-teman nih, menulis esai personal itu kan sebenarnya nggak mudah ya, karena kita menceritakan tentang pengalaman dan perasaan dalam satu momen tulisan gitu lah ya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana awalnya ide-ide menulis ini muncul. Nah, Teacher Lela mungkin mau duluan. Teacher Lela tuh kalau nggak salah judul ceritanya spill dikit ya. Saya spill 3 judul perwakilan aja nih. Sisa judul lainnya nanti Bapak Ibu atau para penonton harus baca sendiri. Teacher Lela judul ceritanya Biarkan Anak Bermain. Nah, Teacher Lela dapat idenya dari mana sih itu? Wah, Bu Yun, terima kasih Bu Yun. Ya, sebetulnya
ketika ide itu muncul, banyak sekali ide-ide yang ada di pikiran gitu Bu Yun. Tapi jadi mengerucut gitu ya, kayaknya memang anak-anak TK itu yang dibutuhkan anak-anak itu adalah bermain. Nah ternyata bermain itu sangat dibutuhkan anak-anak, terutama untuk anak-anak usia dini. Itu sih Bu Yun latar belakang kenapa saya memilih bermain di anak-anak gitu, karena sekarang itu anak-anak itu jarang kita lihat bermain yang benar-benar bermain secara bermain bersama gitu. Karena sekarang kan sudah tantangannya lebih ya, udah ada gadget segala macam gitu. Nah tantangannya sekarang lebih lagi ya Bu Yun gitu, untuk gimana caranya supaya anak-anak itu senang bermain dengan temannya. Berarti idenya tuh dari momen refleksi teacher Lela Ya, ya. betul. Sudah 25 tahun menemani anak-anak TK sehingga kayak punya refleksi tersendiri Iya gitu. iya betul. Nah, kalau teacher Lia gimana teacher Lia? Ini judulnya agak-agak ini nih ya. Antara air mata dan syukur. Oh, iya. Dari mana tuh teacher Lia datang idenya gitu ya? Dari pengalaman tertentu di kelas juga atau pribadi atau seperti teacher Lela ada momen refleksi? Ya, seperti pastinya ini ada momen refleksi juga ya, Teacher Yun. Jadi sebenarnya tulisan saya ini lebih ke saya bersyukur ditempatkan di Lazuardi ini, yang dari situ saya banyak mendapatkan panduan, bukan hanya saya sebagai seorang guru untuk yang membimbing anak-anak di kelas, tapi itu juga membawa dampak atau panduan saya sebagai ibu yang mendampingi anak-anak di rumah gitu ya. Jadi dalam buku ini saya lebih banyak menceritakan tentang perjalanan sisi emosional ya, saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ibu gitu ya. Ada kalanya saya merasa shock, ada kalanya saya merasa sedih, saya merasa kurang gitu ya dalam mendampingi anak-anak, dan itu Masya Allah saya sangat terbantu ketika saya ditempatkan di sekolah inklusi ini gitu. Saya banyak belajar dari sekolah, dari teman-teman di sini. Jujur ya teacher Lia, waktu pertama baca cerita teacher Lia itu nggak terasa air mata saya juga netes. Masya Allah, sekali perjuangannya luar biasa ya teacher Lia. Semoga nanti bisa dinikmati oleh para pembaca. Oke, baik. Nah, kalau teacher Tandang sendiri ini judulnya lebih fenomenal lagi gitu ya. Dari murid yang terluka menjadi guru yang menyembuhkan. Begitu ya? Saya lupa juga. Ya betul. Idenya dari mana tuh teacher Tandang dapat ide itu? Iya, idenya tentu dari perjalanan saya ya, perjalanan sejarah saya ketika saya akhirnya menjadi seorang guru gitu ya. Tadi momen refleksi betul, tulisan saya ini juga menggambarkan bagaimana guru-guru muda itu tidak usah khawatir ya, atau jangan takut untuk menjadi seorang guru, intinya begitu. Dan itu saya juga menulis sisi lucunya ya, maksudnya sisi lain dari perjalanan saya ketika menjadi seorang guru gitu. Jadi kalau mau jadi guru tuh ingat kita jadi murid aja gimana gitu, hanya gitu. Iya, menarik sekali ya, nggak sengaja jadi guru, Nggak tapi sengaja ternyata dari jadi guru tuh banyak sekali ya Pak Tandang ya, Betul. yang relate ternyata dengan kehidupan Pak Tandang jadi murid. Jadi murid, gitu ya. betul. Terus dari situ banyak ide-ide. Jadi gitu. Kalau momen saat menulis yang bikin hati bergetar, nah teacher Lia dulu deh, karena saya aja berkaca-kaca. Nah teacher Lia pada saat nulis itu ada nggak sih momen yang bikin hati bergetar? Ada juga yang saya di momen yang saya, karena itu flashback kembali mengingat kejadian di masa itu yang saya alami, perasaan itu muncul lagi, dan bahkan ketika saya menulis ada yang saya sambil keluar air mata gitu. Jadi memang rasa yang pernah kita lalui itu muncul ketika menulis itu. Kalau teacher Lela, karena teacher Lela tadi sampaikan bahwa saat ini proses bermain itu jadi langka buat anak-anak kita. Nah, sehingga ketika mewujudkan menjadi tulisan, teacher Lela pernah mengalami tantangan dalam menulis kisah
nyata yang teacher rela tentu agak beda ya. Masa kecil kita diisi dengan banyak permainan ya, teacher rela yang itu permainannya semua disediakan oleh lingkungan, oleh alam gitu ya. Sementara sekarang anak-anak bentuknya sudah digital. Tantangan apa yang teacher rela hadapi pada saat menulis itu? Sebetulnya Miss Yun ketika menulis itu ya jadi refleksi juga gitu ya. Maksudnya ketika mendengar cerita anak-anak itu kita jadi ikut sedih juga gitu ya. Maksudnya teacher aku tuh kepingin banget main gitu, tapi mereka tuh nggak mendapatkan ruang untuk bermain karena setiap hari mereka harus les di sini, les di sana. Jadi ruang untuk bermain tuh terasa sempit bagi mereka gitu ya. Terus ketika mereka mau bermain dengan mama papanya juga sudah sibuk dengan pekerjaannya. Aku tidak bisa bermain dengan mama, aku tidak bisa bermain dengan papa gitu. Jadi saya flashback lagi, saya juga punya anak gitu ya. Jadi nah di situ saya juga merasakan apa yang anak-anak rasakan gitu Bu Yun. Betapa mereka itu membutuhkan kehadiran seorang bapak, ibu, mama, papa untuk diajak bermain sama mereka. Mereka butuh teman untuk bermain. Betul, Ya. itu sih Miss Yun tantangannya. Tantangannya ya. Iya. Oke, kalau teacher Tandang, karena ini teacher Tandang bilang kalau mau jadi guru itu ya jadi murid dulu gitu Betul. ya. Nah, saya pengen teacher Tandang cerita nih, ada sulit jujur nggak sih pada saat teacher Tandang menuliskan cerita itu? Ada momen yang membuat teacher jadi sulit jujur? Momen sulit jujur pasti ada. Tapi ketika kita tidak jujur maka tulisannya itu tidak gimana ya, jadi Tidak dapat feel-nya. tidak dapat feel-nya gitu, jadi nggak genuine gitu. Itu semua yang saya tuliskan itu Jujur berarti jujur ya, walaupun termasuk mungkin pengalamannya pas jadi murid kan? betul kayak murid itu sangat Penuh menyedihkan. tantangan untuk guru ya. Iya betul. Ya, saya pikir pertanyaan yang bergetar gitu tadi. Kalau bergetar saya ketika saya lapar gitu. Pada saat lapar jadi Bergetar, getar gitu ya, betul. tapi nggak ada hubungannya sama cerita. Iya. ada dikit itu misinya. Oke, menarik ya pemirsa gitu ya, pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru ini sehingga akhirnya tulisan tersebut walaupun penuh tantangan tapi juga dicoba untuk diselesaikan, dan tentunya saja ada harapan bahwa itu akan memberikan makna untuk pembaca nanti ya. Saya jadi penasaran nih dari proses menulis, mulai sampai cari ide sampai jadi itu berapa lama sih prosesnya? Dari mana dulu nih? Dari Siapa? Boleh dulu. Ada Kalau masih dari- ingat nggak? kalau saya bangun udah ada tuh tulisan. Dalam saya tuh mungkin sekitar beberapa bulan ya, ketika mengikuti proses pelatihan aja itu Bu Selama Yun. proses itu Selama ya. proses itu. Jadi di trainingnya sendiri itu sudah mulai dirancang ya, mulai Dirancang. dari proses mencari ide, Betul. mengembangkannya sampai kemudian jadi proses tulisan gitu ya. Kalau teacher Lia sendiri ada nggak bagian yang bikin teacher Lia macet pada saat nulis? Ada bagian yang membuat saya macet itu ketika lebih ke, karena ini kan perjalanan kayak perjalanan emosional saya gitu yang saya ceritakan. Jadi kalau macet tuh saya kadang antara bingung gitu, mau mana ya yang saya ingin tuangkan gitu, saking banyak gitu kejadian-kejadiannya gitu. Jadi saya kebingungan memilih ini apa yang ini atau yang ini gitu. Jadi kadang stuck, terus kemudian kayaknya ini yang paling, kalau biasanya begitu saya memilih mana sih yang paling mengena untuk saya gitu sih. Gitu ya. Kalau teacher Lela nih, gimana caranya menjaga semangat menulis gitu ya di tengah rutinitas mengajar nih ya? Nulisnya kan nggak sekali Betul. nulis diterima, diminta revisi lagi sama coach trainernya gitu lah ya. Nah itu gimana menjaga semangatnya teacher Lela? Ini pertanyaan sangat menarik Bu Yun. Kebetulan itu yang terjadi sama saya Bu Yun. Karena beberapa kali sempat, ini adalah pertama buat saya untuk menulis ya Bu Yun. Saya kepingin banget bisa menulis, cuma ya tadi kendalanya karena terlalu banyak ide-ide apa ya yang mau kita tuangkan gitu. Ketika kita tuangkan, kok jadi sedikit banget ya gitu. Ternyata ketika sudah diberikan arahan gitu ya dari Miss Yun sendiri, dari Mas Yoga, juga dari Mbak Hening gitu, oh ternyata banyak ya gitu. Di tulisan itu kita harus memunculkan
aroma juga, ya, latar belakang juga, suara-suara juga. Oh ternyata dari sini saya banyak belajar, Bu Yun. Oh ternyata tulisan itu kenapa saya stuck gitu kan? Oh ternyata saya kurang bunga-bunga di sekitarnya gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi stuck, Bu Yun. Ternyata ketika dimunculkan, diarahkan itu, saya ngerasa oh ternyata dunia tulisan seperti ini gitu. Jadi banyak hal yang sangat bermanfaat untuk saya, Bu Yun. Gitu, alhamdulillah ya. Berarti Iya. masukan para trainer itu Iya, justru betul. ini ya bikin Bu Lela semangat lagi untuk Iya, merevisi, betul. gitu. Jadi penasaran sih sebetulnya, Bu Yun. Kalau Pak Tandang sendiri Ya. nih, Pak Tandang ini kan orangnya lucu ya, gitu. Jadi ada nggak momen Mungkin lucu. Betul, lucu. Ada nggak momen lucu pada saat Pak Tandang menulis atau bahkan merevisi tulisan tersebut? Semuanya tuh prosesnya lucu menurut saya. Oh iya, gimana? tuh, Karena, Pak Tandang boleh cerita ke kita? Itu kan tulisan kalau saya malahan tidak ada ide yang lain selain ingin menulis bagaimana saya ketika menjadi seorang guru gitu. Jadi merefleksikan dulu kenapa sih kok jadi guru. Nah itu ketika saya jadi guru itu tuh ada proses yang saya pikir tuh lucu gitu ya. Oh bisa jadi guru ya gitu. Kadang tertawa sendiri gitu ya. Nah itu karena tidak menyangka apa pengalaman masa lalu itu ternyata menjadi kekuatan besar saya menjadi seorang guru sekarang ini. Kemudian bagaimana prosesnya saya itu apa menyelesaikan atau apa menyelesaikan tugas-tugas di kelas itu juga kalau dilihat dari sekarang tuh sesuatu yang lucu gitu. Ketika saya tulis tuh saya ketawa sendiri gitu, Bu. Itu begini ya dulu ya gitu. Karena Pak Tandang ibaratnya menceritakan hal-hal yang jujur. Ya, Pak betul. Tandang bangor waktu masa kecil Iya, ya, betul. diceritakan Apa adanya. Ya, gitu ya, seperti Mau itu. bakar rumah gitu. Gitu. Karena kalian Penasaran nggak sih sama ceritanya Pak Tandang, bangornya Pak Iya. Tandang gitu ya? Teman-teman harus baca nanti ya di kumpulan esai personal ini cerita Teacher Tandang yang kebangorannya gitu ya. Teacher Lela yang akhirnya bisa memberikan aroma dan warna-warni di tulisannya sehingga jadi lebih menarik, dan Teacher Lia juga yang beberapa kali menemukan momen haru dalam proses penulisan cerita tersebut. Pasti akan bikin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Nah, dalam proses penulisan itu teman-teman siapa nih yang jadi pembaca pertama tulisan teman-teman? Setiap habis buat satu Baca. ada siapa yang baca duluan tuh siapa? Kalau saya sendiri sih. Yang kedua itu yang baca itu istri saya. Dan istri saya juga terkaget-kaget, dulunya begitu ya gitu. Oh begitu ya gitu. Jadi, kedua istri saya. Terakhir apa yang selanjutnya mungkin dari tim dari Mizan ya, Tim editor penulis. ya. Teacher Lia dibagi ke siapa setiap habis Iya. nulis itu? Ke suami sih, Oh, karena iya. memang itu kan ada cerita yang partnya dengan anak di rumah gitu ya. Jadi memang ya suami tahu gitu, dan malah ada insight juga masukin aja yang bagian ini, yang pas ini gitu. Jadi suami sih yang pertama membaca. Iya, karena ada cerita tentang anak ya, jadi betul. anak juga anak suami ya. Iya. Jadi harus juga. dapat persetujuan suami untuk membagi kisahnya. Teacher Lela, ada orang spesial yang baca pertama ceritanya? Apa ya, teman-teman TK sih ya, Miss Yun. No, gitu. Jadi dibagikan ke guru-guru TK Iya. ya. Oke, baik. Nah, kalau saya pribadi sih tantangan yang sering saya hadapi pada saat menulis itu adalah ketika harus membuang bagian-bagian tertentu yang udah saya tulis. Oh, iya. betul. Itu kayaknya sayang Sayang banget gitu ya. ya. Iya, betul. Tapi kita ingat ya, coach kita di kelas menulis kan Iya. mengatakan yang ada killing your darling. Ah. Jadi memang sebagai penulis kita harus rela, harus ikhlas killing your darling, bagian-bagian dari tulisan yang ternyata mungkin setelah dibaca oleh orang lain misalnya jadi nggak terlalu berhubungan. Iya. Jadi harus rela untuk di cut atau dipotong. Oke. Setiap tulisan pasti punya makna tersendiri bagi penulisnya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, setelah menulis esai ini, apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Teacher Tandang dulu, kata Teacher Lela jangan Teacher Lela duluan. Iya. Apa Ya. sih Pak Tandang yang Pak Tandang rasakan setelah menyelesaikan tulisan ini?
Yang saya rasakan adalah saya merasa tentu bahagia. Apa yang ingin saya tuliskan itu dituliskan. Bahkan sebenarnya banyak sekali momen-momen yang mungkin tidak tercover semua di esai personal itu. Jadi semuanya itu berkaitan dengan bagaimana saya kok bisa percaya diri menjadi seorang guru, padahal dulu punya latar belakang yang tanda kutip tidak punya masa depan di dunia pendidikan, seolah begitu. Ternyata itu tuh menjadi kilas balik yang sangat baik untuk menjadi seorang guru. Jadi yang saya ingin tuliskan kepada pesannya itu kepada calon-calon guru atau yang sudah menjadi guru agar banyak memperhatikan hal itu gitu. Jadi perasaannya ya senang gitu dan ya sedikit tertantang juga gitu. Teacher Lela sendiri gimana Teacher Lela? Setelah menyelesaikan tulisannya, apa yang Teacher Lela rasakan? Tentunya Bu Yun, setelah selesai tulisan ini, saya merasakan waktu itu ada muncul berikutnya kan, kelas berikutnya. Saya rasanya kok kepingin ikutan lagi Bu Yun, tapi kepingin menulis kelas cerita gitu. Jadi karena berhubungan anak-anak TK tuh senang mendengarkan cerita, kepingin juga nih Bu Yun dipandu gimana sih cara menulis cerita anak gitu ya, dengan gambar yang besar tapi tulisan sedikit tapi penuh makna buat anak-anak TK. Karena sekarang jarang sekali Bu Yun menemukan buku-buku yang memang buat anak-anak TK yang pas gitu, yang sesuai. Gitu ya, Seperti itu. Mudah-mudahan nanti Miss Yun bisa buka kelas menulis berikutnya supaya kami guru-guru TK ada tantangan berikutnya Bu Yun. Insya Allah saya mau ikutan. Berarti ternyata setelah selesai satu tulisan malah ingin menulis lagi ya Teacher Lela ya. Selain bahagia tentunya karena esainya selesai. Iya. Lalu Bu Lia gimana Bu Lia? Perasaan apa yang Bu Lia rasakan setelah esainya selesai dan tahu akan diterbitkan? Pertama juga semakin termotivasi gitu ya, semakin oh begini ya. Kalau dulu kan suka menulis tapi kan ya asal coret-coret aja gitu. Sekarang oh ternyata begitu ya teorinya, maksudnya cara-cara step-stepnya. Dan juga memang termotivasi dan saya juga ikut ke pelatihan selanjutnya gitu ya. Selain itu saya juga merasa kayak apa ya, lega gitu loh Bu Yun. Jadi kayak merasa ini sebagai media saya untuk mungkin menuangkan perasaan-perasaan saya juga gitu ya, karena saya ingin menyampaikan, karena ini kayak refleksi jujur gitu ya, saya ingin menyampaikan, ingin menggambarkan bahwa mungkin guru-guru ataupun juga orang tua itu yang mungkin terlihat tegar, terlihat fun, itu ada kalanya mereka juga tidak sekuat itu gitu. Ada kalanya air mata yang tidak terlihat, ada kalanya mungkin kekhawatiran yang tidak kunjung usai gitu ya. Dan melalui tulisan ini kok saya merasa seperti semakin menguatkan gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Pengakuan jujur para guru nih insya Allah gitu ya. Jadi tulisan-tulisan ini bukan hanya sekedar catatan, tapi cerminan dari perjalanan jiwa gitu ya. Nah, ini Pak Tandang ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Apa sih harapan Pak Tandang terutama untuk siswa, orang tua ataupun guru-guru di seluruh Indonesia gitunya yang nantinya akan membaca buku ini? Ya, harapannya mungkin nikmati kepada seluruh sivitas pendidikan ya, mau itu guru atau itu murid dan orang tua tentunya, jadikan lingkungan sekolah atau proses belajar anak-anak di sekolah itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang ditunggu-tunggu dengan suka dan dukanya, dan selalu berpikir bahwa semuanya itu bertujuan atau endingnya itu, goalsnya itu adalah semua hal yang baik. Ya misalkan ketika di sekolah mendapatkan hal-hal yang kurang baik, itu sebenarnya adalah menuju kepada sesuatu yang baik. Jadi jangan dijadikan alasan misalkan pengalaman-pengalaman buruk di sekolah itu menjadi orang yang memilih untuk yang tidak baik gitu. Tapi pengalaman buruk itu tuh untuk menjadi yang baik kepada nanti orang-orang yang akan orang itu akan berhubungan dengan dia gitu ya. Jadi misalkan ketika saya mendapatkan hal yang buruk dari guru saya, itu nanti saya harus
memiliki keinginan untuk memperbaiki itu gitu ya, tapi bukan menjadi membalas gitu kan. Sekarang ada kasus-kasus yang kayak seperti itu ya Bu. Itu tapi ini ingin saya berharap itu dari tulisan itu menjadi lebih baik gitu. Jadi guru terbaik itu adalah pengalaman ya Pak Tanda. Pengalaman, Tapi betul. bagaimana pengalaman itu nanti diwujudkan di dunia nyatanya dengan Betul, kebaikan. dengan lagi, kebaikan, gitu ya. betul. Teacher Lia, ada harapannya untuk para pembaca ini nanti? Untuk para pembaca dan juga untuk para guru, mungkin ya guru dan orang tua pada umumnya mungkin ya, bahwa pesan saya sebenarnya sederhana gitu, bahwa tidak apa-apa kalau kamu mungkin sedang merasa capek, merasa lelah atau merasa bingung gitu. Yang penting tetap terus berjalan pada arah kebaikan gitu ya. Dan pahami bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak punya kondisinya, punya kendalanya dan punya potensinya masing-masing. Saya rasa akan jauh lebih bermakna bagi kita untuk berfokus mengembangkan apa yang mereka punya. Mungkin yang hal sekarang terasa kecil, belum terlihat besar, itu malah justru menjadi hal yang lebih baik daripada hasil yang instan gitu sih. Jadi tentunya untuk semua guru dan para orang tua, tentunya kita sama-sama belajar dan sama-sama berjuang gitu sih. Oke, nah Teacher Nela apa nih harapannya untuk para pembaca nih Teacher Nela? Harapannya untuk semua para guru, semua para orang tua gitu ya, mudah-mudahan bisa membaca tulisan-tulisan kita ini Miss Yun, karena penuh haru kalau kita baca semuanya. Harapannya juga para guru, juga para orang tua, hadirkan hati kita untuk Ananda, karena mereka sangat membutuhkan kita gitu ya. Kalau kita hadir, sekedar hadir, mungkin kita bisa Buyun. Tapi kalau hati kita tidak di situ, nah itulah. Jadi anak-anak tuh sangat-sangat bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi hadirkan selalu untuk anak-anak kita. Itu aja Buyun. Jadi kayak saya yakin banget dengan membaca kisah para guru ini gitu deh ya, kita akan merasakan kehangatan, ketulusan gitu ya, dan juga cinta yang besar untuk anak didiknya. Masya Allah, betul-betul guru sejati insya Allah. Amin. Oke, sebelum kita menutup sesi podcast hari ini, saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua guru, para penulis hebat yang sudah membagikan kisah inspirasinya melalui esai personal karya Guru Lazuardi. Buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan, tapi juga hadiah dari hati, a gift of stories ya ceritanya ya, dari guru untuk siswa-siswi, orang tua, dan juga siapapun yang percaya bahwa pendidikan adalah perjalanan cinta. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat nih, ini cover buku kita. Ya, insya Allah covernya akan seperti ini. Buku ini akan terbit di platform digital penerbit Mizan. Bapak Ibu, para guru, anak-anak semua, kalian bisa mendapatkan buku ini nanti di platform digital Mizan. Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menulis, merenung, dan berbagi kebaikan lewat kata-kata. Nah, dengan penuh rasa bangga dan rasa syukur gitu ya, secara resmi saya nyatakan bahwa buku kumpulan esai personal karya Guru Lazuardi tahun 2025, Our Stories, antologi kisah inspiratif Guru Lazuardi dari hati untuk anak didik, resmi diluncurkan. Selamat ya Teacher Tanda, Teacher Lia, Terima kasih Teacher banyak, Nela, Teacher Isun. dan juga semua penulis yang sudah berbagi kisah untuk buku esai personal ini. Insya Allah bukunya akan menjadi manfaat bagi Amin. kebaikan, Amin. tidak hanya di dunia pendidikan tapi juga dunia secara umum. Amin. Gitu ya. Oke, sebelum kita menutup podcast Ruang Baca hari ini, saya akan membacakan sedikit pengantar
yang diberikan oleh Bapak Haidar Bagir untuk buku kumpulan esai personal ini gitu ya. Ini kata-kata Pak Haidar luar biasa, Bapak Ibu. Ini juga jujur Pak Haidar sampaikan ketika beliau membaca. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan list yang membaca cerita sebelum terbit Pak Haidar. Bu Lukman sudah baca duluan. Insyaallah. Menurut Pak Haidar, menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tapi juga tentang terus belajar. Belajar bukan saja dari buku, pelatihan, atau teori pendidikan yang selalu berubah, tetapi dari kehidupan itu sendiri. Dari anak-anak yang penuh kejutan, dari rekan sejawat yang tulus, dari lingkungan yang menantang, dan terutama dari perjalanan batin yang terus mencari makna. Wah, Bapak Ibu juga merasakan hal itu ya? Iya, betul. Membaca kisah-kisah dalam buku ini, kita akan menemukan bahwa keberhasilan seorang guru tidak selalu terletak pada penghargaan atau angka, melainkan pada momen-momen kecil yang menggugah. Ketika seorang murid tiba-tiba tersenyum, ketika yang dulunya pemalu dan kini jadi berani bicara, ketika seorang anak yang tampil bengal kini datang meminta maaf dan memeluk gurunya dari belakang. Dalam momen-momen yang tampak sederhana itulah cinta bekerja, membentuk makna yang jauh lebih besar semua problem dan kesulitan, bahkan dari pelajaran apapun yang didapat. Bagi para guru yang menulis di sini, terima kasih. Kisah-kisah Anda bukan hanya inspirasi bagi sesama guru, tetapi juga kesaksian indah tentang kemanusiaan yang terus belajar untuk menjadi lebih baik. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ruang Baca episode berikutnya. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.